introvert itu bukan berarti pemalu. Pemalu sama introvert tuh beda. Introvert tuh memang energinya ketemu orang capek gitu. Tapi kalau pemalu itu akarnya dari rasa takut, dari fear. Fear dia nggak lucu, fear dia dijudge orang ketika di depan orang, nggak mau ngajak orang kenalan takut ditolak gitu kan. Fear of rejection gitu kan. Jadi jangan sampai lu berlindung di introversi lo, padahal sebenarnya pemalu. Betul. Halo, video kali ini bakalan spesial banget karena gua kedatangan tamu dan bakal ngobrol sama YouTuber yang subscribernya ini jumlahnya hampir sebanyak jumlah penduduk Jakarta. Berapa tuh? 10 juta. 10 juta. Atau 9 jutaan. Iya bener. Ini dia langsung aja Raditya Dika. Orang satu lagi predikat gue, Apa tuh? teman SMA lo. Oh ya, itu nanti. Iya. Kenal, terusnya ternyata kita reconnect lagi gara-gara main werewolf waktu itu kan. Kalau nggak salah ya, ada reuni Reuni. SMA, lo main ke rumah gue ngobrol-ngobrol. Terus lo banyak di HR juga, lihat ini lo konten-konten lo juga. Terus gue punya problem di kantor waktu itu karena tim gue growing dan gue ngerasa harus punya struktur yang bagus nih buat tim gue karena kan gue learning by doing nih. Dan lo juga konsultan HR juga, konsultan bisnis juga, jadi gue serahin ke lo tim gue. Di tahun ini lo ngadain show offline yang namanya Cerita Cintaku, ya kan? Iya, yang lo bawa cewek itu ya? Iya, udah ganti. Oh udah gile. Anyway, Ya, betul. itu ya show Cerita Cintaku. Udah berapa show sampai detik ini? Oke, jadi sebelumnya kita memang bikin 3 tahun yang lalu Cerita Cintaku juga, tahun 2019. Itu tour stand up comedy pertama gue. Karena pas awal-awal kan teman-teman pada tour, termasuk yang pertama kali tour stand up tuh Ernest Prakasa kan. Ernest tour, Panji tour, gue ngeliat mereka tour, gue ngerasa kayak ngapain sih lu nggak mau di rumah aja gitu, kayak lebih enak di rumah daripada lo harus keliling kota-kota gitu kan. Gue ikutan bikin tour tahun 2019. Terus orang bertanya-tanya kan, kenapa kok Radit ini ketika udah punya anak dan punya istri itu malah ngadain tour stand up? Dulu nggak pernah. Apa lu bosan di rumah? Nah justru karena gue udah kesel sama mereka, gue pengen ngomongin mereka di panggung. Oh iya, kegelisahan lo. Kegelisahan gue bertambah gara-gara Topiknya menikah. Dia menikah punya anak, punya istri. Gue gelisah, gue tour aja, gue ngomongin mereka deh gitu. Dan pandemi waktu itu gue sempat ada show yang cancel gara-gara pandemi, shownya di Depok. Pertama kali COVID kan di Depok kan. Betul. Jadi kita was-was ya, kita jaga supaya penonton nggak kenapa-napa juga. Kita cancel. Tiarap tuh selama 2 tahun, 3 tahun sampai akhirnya kita mulai lagi. Dan pertanyaan lo tadi adalah show yang keberapa? Cerita Cintaku 2022 udah 22 show di Jakarta. 22 show teman-teman, itu 22 show. 22 sesi atau lo kali 2? 22 sesi. 22 sesi dan masih ada di kota-kota lain ya. Iya, kita baru jualan tiket kemarin dan udah sold out, tinggal sisa di Batam apa di Palembang. Roughly total penonton Cerita Cintaku ada berapa orang? Agak susah sih karena ada venue yang 1000, ada venue yang 500. Gua roughly ya, kalau bicara roughly mungkin 10.000 sih udah pasti ada. 10.000 orang. 10.000 orang Iya. offline dalam waktu cuman Ya nggak 3-4 bulan. 3 sampai 4 bulan teman-teman. Itu tuh gila banget. Kenapa gua ngedetailin ini supaya mereka tuh yang nonton ini ngerti konteksnya. Oke. Bahwa Cerita Cintaku itu bukan satu event doang gitu Oh, kan. bukan. Tetapi yang puluhan ribu tadi ya Iya. eventnya gitu kan. Nah, karena sebenarnya yang gue mau bahas kali ini adalah sisi lain dari show Cerita Cintaku Oke. lo ya. Oke. Karena kan orang lihatnya lu sebagai talent, terusnya lu ngelucu, Gua talent, semua ya. orang tertawa, terhibur gitu. Iya, Tapi yang mungkin nggak banyak orang sadari adalah biar gimana pun lo adalah leader atau pemimpin di balik show itu. Iya, karena IO-nya itu perusahaan gue sendiri, Ekresa, Betul. di mana gue memang ininya. Betul, di mana lu adalah CEO-nya kan, Iya, iya, gitu. Bukan kayak lu tinggal gue yang penting udah punya materi, gue serahin semuanya ke orang lain. Iya. Saya mereka ada. Enggak. Iya. Jadi lu terlibat dalam banyak keputusan juga di situ. Pasti, semua keputusan rata-rata di gue ya, terutama yang strategik dan cukup penting atau urgent gitu. Tapi memang itu berkala, dalam artian gue mulai dari, gue tuh punya trust issue gue.
sama sama orang lain yang kalau gua ada IO lain atau orang lain Belum kenal. mempekerjakan gue kayak punya trust issue gitu. Oke. Kalau itu cuman one off doang, dalam artian gue diundang ke sebuah acara sebagai pembicara atau stand up lah gitu ya, itu gue oke. Tapi kalau gue punya IP sendiri, which is ini SUCRD kayak stand up comedy Raditya Dika kayak IP itu intellectual property ya? iya, punya IP sendiri kayak dulu kan gue IP-nya pakai SUCRD, sekarang Cerita Cintaku. Atau kayak Cerita Cintaku, itu gue ngerasa gue perlu ngelindungin IP gue dalam artian experience itu harus bagus, penonton datang harus baik dan lain-lain. Maksudnya mereka dapat pelayanan yang baik dan experience-nya menyenangkan buat mereka gitu. Jadi gue punya rasa bahwa kalau ini gue lempar ke orang, takutnya ekspektasinya nggak nyampe nih ke gue. Oke. Jadi gue ngerasa SUCRD dulu banget ya, zaman-zaman gue stand up sendiri gitu. Kayaknya harus gue yang kelola. Makanya gue nggak punya basic IO sama sekali, nggak ngerti apa-apa soal event organizing. Jadi mulainya dari kecil banget gitu. Jadi gue bikin kayak cuman 50 orang, 60 orang, pelan-pelan sampai akhirnya satu show bisa sampai 1.000 gitu. Wow, berarti di situ sebenarnya ada proses lo belajar hal baru juga ya? Waktu itu iya. Waktu itu ya, dari nggak ngerti organizing event sampai akhirnya sekarang lo bisa memimpin tim yang mampu mengorganize event sampai didatengin sama 10 ribuan orang. Iya. Nah, kalau sekarang justru kepemimpinannya itu udah gue delegasiin ke Puput, which is posisinya sekarang jadi manajer event di tempat gue, di kantor gue. Puput ini itu ngikut gue, jadi dari mulai syuting dia udah ikutan jadi asisten. Dari mulai gue bikin show, dia termasuk orang pertama kali yang ngedata penonton dan lain-lain gitu. Balik lagi tadi, gue punya trust issue kan sama orangnya. Jadi, dan waktu itu timnya kecil. Sebagaimana tim kecil, kadang-kadang role-nya itu suka banyak, ya kan? Pakai banyak topi gitu. Nah, Puput termasuk salah satunya adalah, kayaknya lu deh, coba deh ini bantuin event gitu. Dan dia kayaknya mau. lu deh. Dan dia mau. Yang menarik adalah, gue itu masih samar. Ini apakah kegiatan asistensi apa enggak? Karena dalam artian gini, gue bikin acara stand up, gue yang mau bikin. Gue yang udah tahu kira-kira penontonnya berapa, materinya gue punya, gue tahu gue mau naik panggungnya kayak gimana, gue punya di kepala gue. Karena gue mau bikin dan asisten gue Puput, jadi gue ngerasa bahwa, Put, ini dong teknisnya dirapiin gitu. Karena dalam kepala gue, ini asisten gue gitu pada saat itu. Artinya bisa ngerjain apa aja yang lo mau kerjain. Iya, waktu itu mikirnya gitu. Waktu itu. Dan skalanya juga masih kecil, baik dari usaha kita maupun dari eventnya. Iya. Tapi itu jadi kemana-mana. Jadi kayak misalnya, gue mau bikin web series. Put, iniin dong kontak teman-teman buat kru-krunya gitu. Dia yang organize semua krunya apa segala macem gitu. Karena gue pikir gue yang pengen bikin web series, dia asisten gue, makanya dia yang ngerjain gitu. Jadi lama-lama Puput jadi banyak banget keahlian dan pengalaman di hampir tiap pekerjaan yang gue lakuin. Iya. At least technically ya, secara teknis. Nah makanya kalau gue ngeliat kayak sekarang Cerita Cintaku ini, kalau pertanyaan lo gimana lo ngelitnya apa segala macam, sebenarnya gue itu udah berpikirnya lebih konseptual aja. Sedangkan ngelit yang teknisnya di mana ngumpulin teman-teman yang di lapangan apa segala macam itu udah gue 100% delegasiin ke Puput gitu. Oke. Ya itu tetap menarik sih karena kan artinya di sini menunjukkan bahwa Puput mulai belajar itu tahun berapa? Waduh, 2018. Exactly, that's the point gitu. Karena kadang-kadang kebanyakan leader itu pengennya hire orang, terusnya dia apalagi yang nggak mau bayar mahal nih ya, terusnya maunya itu langsung bisa kan. Terusnya nggak diajarin gitu. Bener. Oh, sorry, itu 2012 justru. Exactly. Lu udah nurture, berarti lu udah nurture Puput nih dari tahun 2012. Nah, gue nggak tahu nurture tuh kata yang tepat apa enggak. Karena gue nggak punya keahlian apapun di bidang itu. Atau lu nggak sadarin bahwa lu udah menjadi mentor untuk dia akhirnya mau berkembang. Iya. But at least berarti lu udah kasih opportunity ke dia dong, gitu kan. Dan I think that's satu leadership quality yang bisa diingatkan ke teman-teman sana gitu yang sedang mau belajar jadi leader gitu. Poin gue adalah karena gue juga sebenarnya udah memperhatikan ini dari awal, gue melihat bahwa ini ada poin pelajaran penting nih. Satu, bahwa apa yang kita invest ke tim kita, yang kita ajarin, baik itu cara konsep, perilaku, technical skills,
itu akan pada akhirnya akan kita bisa nikmatin gitu kan. Dan sekarang ini lu udah mulai nikmatin nih. Betul. Karena lu udah tinggal yang konseptual, hanya critical decision aja, terusnya lu tinggal fokus sama materi lu dan perform. Bener. Dan yang menarik adalah Puput memang mau gitu, dalam artian willing gitu untuk ngelakuin dan untuk belajar sepanjang kita sampai akhirnya ketika kita rapiin semua struktur kantor, dia jadi manajer produksi dan sekarang jadi manajer event, gue nyari asisten baru gitu. Dan sekarang semua keputusannya dia tuh udah semacam jadi ekstensi diri gue, di mana gue tahu kalau gue dalam pilihan yang sama, gue akan ngambil pilihan itu. Contoh kayak kemarin kan di penjualan tiket cerita cintaku yang di banyak kota ini, ada 12 kota ini, itu kan agak ricuh tuh dalam artian di platform pembelian tiket bilang bahwa ada masalah di bagian vendor pembayaran. Nah sehingga ada beberapa masalah di teman-teman yang duitnya udah kepotong lah apa segala macam. Nah kita ngelihat bahwa teman-teman ini masih pengen nonton dan nggak pengen di-refund kan. Jadinya usulan untuk bang supaya teman-teman tetap bisa nonton, kita solusinya gini itu di sounding sama dia. Tapi keluar dari Puput. Keluar dari Puput. Ke gua gitu maksudnya. Tapi gue juga mikirin yang sama, dalam artian kayak gue tuh dalam kepala gue juga udah mulai kayaknya gue emang mau ke situ deh gitu. Begitu dia ngomong, jadi gue semacam divalidasi gitu kayak. Oke juga sih, oke. Dan biasanya kan gue nanya kan, kira-kira apa kendalanya apa segala macam, terus diskusi kita tuh udah lancar dan cepet banget gitu. Iya, artinya pola pikir dan solusinya udah terkalibrasi nih. Karena lo emang udah nge-lead dia dan nurture dia, mentoring dia udah cukup lama kan gitu ya. Iya. I think ya it's good lah ya, apa namanya, kita bisa belajar di sini teman-teman. Jadi di balik cerita cintaku tetap ada leadership yang ada. Dan itu buah dari leadership yang udah lama lo bangun. Dan ada tim yang mau belajar dan sekarang udah bisa kelihatan hasilnya. Nah, tapi kan nggak selamanya pasti dalam lo melakukan ini semua lancar gitu ya. Oh ya pasti banget. Kayak tadi lo barusan singgung ada yang nggak lancar juga. Iya. Lo sebagai leader gimana sih ngadepin situasi-situasi yang biasanya nggak sesuai dengan keinginan lo? Ya karena salah satu profesi gue kan sutradara ya. Dan sutradara itu ada yang bilang bahwa pekerjaannya tiap hari datang ke set untuk memecahkan masalah. Jadi pekerjaan utama sutradara itu kita kan kalau kita bikin film atau series kita nyiapinnya sebelum syuting. Jadi pas syuting itu pekerjaan kita adalah menemukan masalahnya apa dan gimana cara memecahkannya. Jadi kebiasaan untuk ngelihat masalah itu gue udah biasa dari lama banget dan gue udah expect bahwa kan ada problem, tinggal gimana cara ngatasinnya. Nah gue seringkali berpikir bahwa masalah itu adalah opportunity sebenarnya, kesempatan buat gue bisa melakukan apa di sini. Contoh kasus kayak apa ya, kayak gue pernah bikin Malam Minggu Miko, terus ada saat pas namanya juga sutradara baru kan masih nggak bisa handle budget, nggak ngerti gitu kan, jadinya banyak yang overtime, kita nggak punya uang, terus produser gue bilang bahwa kita udah nggak punya duit lagi nih, sementara harus tetap syuting 1 episode, gimana caranya gitu. Nah itu kan masalah, kita udah nggak punya duit tetap harus syuting. Cuman gue ngeliat ini sebagai opportunity. Oke, gimana caranya gue tetap bisa bikin episode tapi menarik dengan semua keterbatasan itu. Akhirnya gue bikin 1 episode Malam Minggu Miko yang isinya cuma webcaman doang. Jadi dia cuma webcam dan itu komedik gitu, lucu gitu. Begitu tayang, orang-orang bilang, wah ini inovatif banget nih, kreatif banget. Kok bisa 1 episode hanya webcaman doang dan kita tetap engage nontonnya gitu kan. Wah ini format yang menarik banget Bang Radit gini. Mereka nggak tahu nggak ada duit. Itu emang bener sih, kata orang kan keterbatasan itulah yang memancing kreativitas. Betul. Kalau udah nggak ada batas ya kita juga jadi bingung mau kreatifnya seperti apa. Menurut gua restriction itu adalah hal yang paling wajib dalam creative thinking. Jadi harus ada batasan. Mau apapun itu bentuknya, you have to set the limit dulu gitu untuk berpikir kreatif gitu. Yes. Dan kedua kan artinya you prefer untuk lo lebih memilih kalau ada masalah ngelihatnya adalah kepada solusinya apa ketimbang siapa yang salah. Betul. Katakan lagi deh, tim gua ngelakuin kesalahan lah misalnya. Terus begitu mereka salah, kita punya kesempatan untuk konfrontasi mereka kan. 10 menit yang kita habiskan buat menyalahkan ya. Bukan artinya nggak boleh marah, karena gue sering marah juga nih. Kalau ada kesalahan biasanya gue juga suka marah nih.
Tapi kan marah itu bisa kita ekspresikan untuk mencari solusi atau kita nyalahin. Nah, Betul. kalau gue sebel tuh biasanya tuh, gue kesel tuh kadang-kadang tuh. Gue bilang kenapa bisa kayak gini, terus lu gimana? Jadi solusi lu apa gitu. Jadi gue tetap marah. Cuman dalam konteks kita nyari solusinya. Terus sekarang gimana? Apa yang lo mau lakuin itu? Artinya lo sebagai leader juga tetap orang yang punya emosi. Iya, Ya, emosi kita beragam gitu Iya, ya. iya. Tapi menarik nih, lo pernah nggak sih nanya ke tim lo gitu, lo tuh sebenarnya leader yang seperti apa? Nah, itu dia tuh. Kayaknya waktu lo ngeberesin kantor gue pernah sih ya. Pernah ya? Oke, karena gue punya kejutan. Apa tuh? Karena gue udah nanyain itu ke tim lo. Oh gitu? Sekarang gue mau bacain. Iya. Terus? Oke ya, kita bacain ya. Tapi gue nggak mau bilang ini dari siapa. Nggak apa-apa. Ya, oke. Bang Radit itu selalu bikin semangat buat kerja. Enggak sih. Bawa suasana kerjaan jadi fun, nggak ngebosenin. Dan ketika kita salah, abang selalu ngajarin kita buat dapetin solusi. Berarti valid. Oh bener ya berarti ya? Berarti mereka ngerasain. Iya. Bagus. Plus ngebuat mental kita jadi lebih kuat aja sih. Dengan pertanyaan abang yang selalu nyudutin kita pas kita salah. Gue tahu nih siapa nih. Iya. Nggak, tapi kuncinya adalah berarti kita belajar bahwa lu sebagai leader juga bukan hanya belajar bagaimana menjawab, tapi bagaimana mengeluarkan pertanyaan yang bisa membantu tim lo untuk berpikir. Nah, di organisasi menurut gue itu seringkali kita datang dengan pertanyaan yang salah. Exactly. Jadi the right question itu justru memantik begitu banyak hal. Cuman kadang kalau ada sebuah kesalahan, ketika kita nanyain pertanyaan yang kritikal untuk menjawab solusi itu, nah banyak yang nggak mikirin gitu. Nah sehingga itu yang harus kita crack sama-sama gitu. Iya sih. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang terasa agak berat juga untuk tim. Untuk tim. Ya, seni untuk bertanya itu juga salah satu kunci dari critical thinking. Jadi kalau lu mau ngebangun tim lu punya critical thinking, jangan dijawab terus. Iya. Jawablah dengan pertanyaan. Iya. Lebih seperti mentor, ketimbang bos atau leader. Kok gue nggak ngerasa sama sekali ya? Ini lucu nih. Vibe-nya seperti guru. Masa Guru. Ya, sih? gila lu. Ternyata lu guru ya. Gue keluarga dosen sih. Iya. Mungkin masih ada darahnya tuh. Mungkin. Oke, terus dari luar terlihat cuek dan tidak mengayomi, tapi sebenarnya fine-fine aja. Kok jika beda itu? kita meminta waktunya untuk diskusi tentang hal-hal seputar pekerjaan. Oke. Menarik. Ada lagi. Secara leader udah oke. Oh, dia menilai deh. Nih. Udah oke kayaknya. Oke. Bisa diajak kompromi, diskusi, ngasih tahu kalau salah, cara menyampaikan sesuatu juga enak. Nah, ini penting loh. Karena gue punya banyak klien juga kan, dan dimana gue juga suka ngobrol sama karyawannya. Ternyata permasalahan mereka itu bukan konten omongan dari leadernya, tapi cara nyampeinnya yang bener. It's not what you say kan, it's how you say it kan. It's about how you say it gitu kan. Terus, nah ini nih, kalau kita tuh harus udah punya solusi kata tim lo untuk kejadian yang tidak terduga, berarti yang lo omongin tadi valid. Bener. Kalau bisa kata dia, pemikiran kita itu udah harus sampai Z. Bener. Kalau mau buat sesuatu. Terakhir kata kuncinya, kerja sama abang selalu mikir dan mikir. Kenapa? Nurul, tapi gue tahu di siapa kayaknya. Nggak dari Nurul. Iya. Dari Nurul masih baru soalnya. Iya. Jadi komentar dia, tapi nggak tahu Nurul juga merasa tuh. Nurul itu masih kita tanya aja. Nah, gimana Nurul? Mau masuk? Gimana Nurul? Nurul itu masih dalam fase dia ikut gue dengan beban pekerjaan yang masih menyenangkan menurut gue. Oke, honeymoon period. Iya, karena pertama dia masih baru itu satu. Ya. Terus kedua dia tuh ngikut gue ini masih kayak belum ada masalah yang kritikal gitu loh. Maksudnya masih kayak ya udah ngatur jadwal lah, kalender gitu-gitu. Makanya dia tuh masih bisa tuh kalau misalnya kayak tadi kita lagi syuting bercanda-bercanda sama orang. Ketawa-ketawa. Belum mikir ya? Iya, masih ceria dia. Masih ceria ya. Belum berat dia. Belum. Bentar lagi Nurul ya. Semua ada zamannya. Iya. Oke. Ya itu dari tim lu jadi tervalidasi ini teman-teman. Bukan hanya perasaannya Radit tapi timnya juga ngerasain. Ya, tapi kita juga perlu gitu sih. Maksudnya kita butuh feedback, constantly butuh feedback sama banyak orang. Dan kita harus juga punya kantor di mana ini yang pertama kali gue ajarin terutama buat teman-teman yang baru masuk gitu atau yang nggak biasa sama cara ngomong terbuka kita ya.
lu tuh boleh ngomong apa aja, itu yang pertama tuh. Jadi jangan sampai kantor kita tuh dipenuhi dengan rasa orang takut mau ngomong. Oke. Karena kadang-kadang kan ada leader yang egonya tuh gampang tersakiti tuh ya. Betul. Jadi malah defensif lah, apalah, inilah gitu. Atau malah jadi nggak mau kelihatan bodoh, itu juga Betul. banyak tuh. Jadi dia nggak mau bertanya atau nggak mau ngomong nggak tahu. Iya, leadernya jadi ngerasa, gue kalau ini nanti gue kelihatan bego nih gitu. Betul. Nah itu semua nggak ada di tempat gue, dan gue udah ngasih tahu ke anak-anak bahwa apapun yang terjadi itu diomongin aja, it's okay. Gue nggak punya masalah sama sekali. Kalau lo inget satu hal yang pernah diomongin sama tim lo yang buat lo shock. Gue nggak shock karena ekspektasi gue tuh udah ada. Dalam artian gue udah expect gitu bahwa apapun yang terjadi gue juga biasa aja. Dan gue tipenya emang orang yang kayak gitu. Tapi gue kasih contoh satu deh. Misalnya gini, Reza waktu itu baru nih. Reza itu produser gue sekarang di kantor. Reza baru masuk, dia nulis buat gue. Dia baru masuk bekerja dengan gue. Di seminggu pertama dia kerja, gue ajak dia ke Citos. Terus gue ngasih lihat stand up gue yang terbaru, SUCRD. Gue minta dia baca, terus gue minta dia bilang mana yang nggak lucu. Oke. Terus dia nanya gue. Ini materi yang lo bikin? Materi gue udah bikin. Oke, terus? Gue udah jadi juri stand up sekian lama. Gue salah satu founder stand up comedy Indonesia. Salah satu pekerjaan pertama dia adalah coba bilang di mana gue nggak lucunya gitu. Terus dia diem gitu kan. Beneran bang? Iya nggak apa-apa, ngomong aja. Terus dia diam, ini kayaknya kurang bang. Dia ngeliat gue gitu, ini kayaknya kurang bang. Ya nggak apa-apa. Dia takut-takut. Dia takut-takut gitu. Dan yang kayak gitu, mungkin bagi banyak orang, untuk tiba-tiba ada anak baru, di bidang yang lo sangat kuasai, terus bilang kalau itu jelek, itu mengagetkan gitu. Betul. Tapi kalau gue malah gue seneng. Wow, menarik teman-teman. Jadi buat para leader, jangan takut untuk meminta feedback sekalipun lu tahu bahwa lu lebih jago daripada ini orang gitu kan. Iya. Tapi tetap kita butuh perspektif. Terus kemarin juga ada yang viral nih, Dit. Ada satu video seorang leader yang dengan semangat dan memotivasi timnya bilang bahwa kita ini keluarga. Iya. Karena lu udah menghabiskan waktu lebih banyak di kantor dibanding di rumah, bener sih. Lalu kita keluarga, maka kita harus saling menjaga gitu. Message-nya itu lah. Tapi kalau lu sendiri setuju nggak dengan statement bahwa di sebuah kantor itu adalah keluarga? Ini agak sulit menjawab pertanyaannya ya, karena gua breakdown dari intensinya dulu dan kira-kira apa yang sama dengan gue. Kalau gua ngelihat intensinya adalah bahwa gua care. Itu intensinya. Kita ini keluarga, mungkin gua care sama lo. Yeah. Kalau berangkat dari situ bahwa seorang leader itu harus care dan punya empati dan bisa memposisikan sesuai konteks karyawannya, itu gue setuju. Okay. Apakah serta-merta itu terminologinya keluarga? Nah itu gue nggak tahu. Iya. Tapi bahwa hati kita itu harus ada di tim, buat gue iya, kalau itu ya. Betul. Karena gue juga sebagai konsultan kan sering bikinin value perusahaan. Value lu kan juga. Iya, sama value perusahaan gue juga. Nah, waktu itu yang sering banget yang keluar dari value perusahaan itu adalah gue mau value-nya family gitu kan. Oh gitu, oke. Gitu kan. Nah, jadi itu gue yang paling takutin tuh. Kenapa tuh? Karena gini, kalau misalkan keluargaan, kalau ada yang nggak perform, nggak salah, kita keluarga, nggak pernah ada yang namanya keluarga tuh mecat anggota keluarga. Oke, make sense. Nggak pernah ada keluarga yang ya sampai memutuskan hubungan kita nggak keluarga lagi. Ya ada sih, tapi kan seharusnya keluarga tidak seperti itu. Iya. Makanya gue setuju dengan pendapat lu tadi, terminologi kekeluargaan ini atau menjadi sebuah keluarga ini terlalu luas. Sebaiknya memang di breakdown gitu kan. Kalau di company lu value-nya apa? Pret ya, produktif, respectful, ya, enthusiastic learner, sama T-nya trustworthy. Nah itu kan dari respect-nya ya, kita ambil waktu itu, bukan kekeluargaan gitu kan, artinya kita respect satu sama lain, jadi lebih traits-nya lebih detail gitu kan. Iya, benar. Ya dalam keluarga kita harus saling respect satu sama lain dong. Betul, makanya kita ambil ya udah respect-nya itu. Tapi ya anyway ini hanya pendapat ya, jadi bukan suatu yang benar salah, hitam putih gitu kan. It's up to you untuk lihat ini. Ya karena lagi-lagi konteks keluarga kan masing-masing orang beda. Betul. Nah, terakhir nih, segmen terakhir ya. Gue juga ingat bahwa 2 tahun lalu lu pernah bikin video. Lo isi sebuah psikotes gitu. Iya.
Iya. Dan terkonfirmasi lu introvert. Heeh. Kecenderungannya introvert. Iya, Karena again seperti yang sudah Radit jelaskan di videonya, introvert itu sebuah preferensi ya, kecenderungan. Iya. Nggak hitam putih introvert extrovert. Heeh. Tapi di sini balik lagi ke cerita cintaku, lu harus ketemu sama segitu banyak orang Iya. dalam waktu yang singkat, dan lu juga berperan sebagai leader, sebagai kepala keluarga sekarang, sebagai lu juga masih gua tahu masih main game terus ya, masih ada ya segala macam lah kesibukan lu. Iya. Gimana caranya lo ngatur energi lo yang notabene lo introvert supaya Iya. bisa tetap positif dan optimal gitu? Yang pertama adalah gua nggak tahu, maksudnya di video gua itu kan gua ngambil tes apa introvert kan. Gua ngerasa banyak traits-nya yang bener di gua. Contohnya kayak gue emang capek banget kalau ketemu orang banyak. Ya. Lo kalau ngeliat IG story-nya Anissa Aziza, istri gua, itu kalau weekend tuh isinya dia di luar rumah bersama teman-temannya, betul. bersama teman-teman dan suami-suaminya. Lo nggak pernah ada? Gua nggak pernah ada. Iya. Bahkan sekarang itu Anissa aja udah sampai nggak ngajak gue. Nah, Kalau dulu tuh masih kayak aku mau ini ikut nggak gitu kan. Sekarang udah kayak aku pergi ya gitu. Karena dia tahu gue nggak bakal mau. iya. By the way itu bukan berarti rumah tangga Radit sedang ada apa-apa ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung asumsi. Ada yang nyimpulin gitu ya? Iya ada. Ada ya? Takutnya, Anissa sendirian terus keluarnya gitu kan. Iya. Enggak. Bener, Itu bener, karena bener. preferensi. Bener. Tapi itu bener sih. Karena kadang-kadang gue kan juga jarang ya foto sama Nisa, IG story sama Nisa. Ada aja follower yang komentar, lagi kenapa sama Bang Radit nggak pernah kelihatan berdua? Ya kita pun ini ya, maksudnya nggak semua harus kita foto kan? Enggak harus. Iya. Ya terus itu maksudnya gue ngerasain bahwa kayaknya kecenderungan gue memang ke introvert kan. Nah tapi gue mau meluruskan juga bahwa introvert itu bukan berarti pemalu. Iya. Karena banyak banget orang yang bilang bahwa gue tuh nggak bisa ngomong sama orang karena gue introvert. Gue itu nggak bisa jadi MC karena gue introvert. Pemalu sama introvert tuh beda. Introvert tuh memang energinya ketemu orang capek gitu. Tapi kalau pemalu itu akarnya dari rasa takut, dari fear. Fear dia nggak lucu, fear dia dijudge orang ketika di depan orang, nggak mau ngajak orang kenalan takut ditolak gitu kan. Fear of rejection gitu kan. Jadi jangan sampai lu berlindung di introversi lo, padahal sebenarnya pemalu. Betul. Nah sehubungan dari itu, ketika gua main di depan banyak orang, kenapa gua nyaman? Karena pertama, gue tahu purpose gue. Yang kedua, gue fully in control sama environment-nya. Jadi gue di atas panggung itu, gue yang kontrol semuanya. Gue yang ngomong, gue yang ngajak orang maju, gue yang roasting, gue yang macam-macam. Jadi artinya adalah nggak ada sesuatu yang di luar kendali gue, dan itu bikin gue nyaman. Oke. Iya, gue juga inget sih waktu gue nonton, gue kan ke belakang panggung tuh, Ya. ketemu lu, dan lu di situ hanya berduaan. Sama Mo Sidik. Iya. Gue merasa karena gue ngerti ya tentang introvert, extrovert dan ini ya, gue merasa mungkin nih si Radit lagi mencas energinya. Tapi emang harusnya berberapaan di Ya, backstage? kan bisa aja kalau anak band misalnya nungguin manggung, Ada krunya, ada apa? Oh iya, nongkrong, iya. rokok bareng-bareng gitu kan. Terus gue juga inget lu pernah di story lu ya bilang gue baru bangun tidur nih. Udah siap sekarang untuk show berikutnya, gitu nggak sih? Iya. Itu jadi cara lu untuk nge-recharge energi lu? Oh iya, karena gua biasanya di backstage emang di kursi gua, terus gua tiduran aja di situ udah. Emang nggak perlu ketemu siapa-siapa juga dan nggak ada kepentingan apa-apa juga sih gitu. Tapi ada banyak orang yang mungkin melihat itu sebagai kesombongan. Banyak orang bilang gua sombong juga banyak banget gitu. Betul, karena itu belum paham tentang preferensi orang dalam mengenai Iya, energinya. ya masalah di Indonesia di mana grup afirmasi grup itu penting ya. Lu tuh identifikasinya grupnya sama siapa, circle lo siapa. Emang ngelihat orang yang sendirian tuh kerasa aneh gitu. Iya. Dalam artian kayak gua acara stand up, gue biasanya sendiri, datang bentar doang langsung pulang, orang pikir Radit sombong gitu. Padahal buat gue kayak gue capek kalau ketemu banyak orang yang pertama gitu. Yang kedua juga ya emang gue pengen main ke rumah mau main game gitu. Diajak nongkrong kadang gue nggak mau atau nggak bisa gitu. Ya karena emang gue nggak merasa gue perlu nongkrong gitu. Bukan karena gue ngerasa ih lu tuh siapa lu ngajak gue nggak kayak gitu. Nah kadang-kadang orang kok dia nggak mau nongkrong ya? Itu kan jadi Betul. padahal kan cuman karena kita beda aja gitu. Jadi memang di Indonesia tuh
ya kadang-kadang yang kayak gitu-gitu emang challenging sih. Benar. Dan tadi ada poin penting juga teman-teman yang dibilang sama Radit bahwa dia akhirnya dapat energinya juga karena udah tahu purpose-nya tadi kan. Benar. Segala macam. Dan gue lihat lu juga sering ngobrol kan sama gue bahwa Sam gue tuh sebenarnya emang lebih pengennya fokusnya all out-nya sebagai talent gitu. Iya. Betul ya. Nah ini nih kalau lu udah pernah dengar istilah ikigai. Ikigai Ya. Berarti kan lu sebenarnya sudah menemukan ikigai lu, jalan hidup, jalan ninja lu tanda kutip gitu kan, yang bikin lu merasa konten dan sebagainya gitu. Nah apa alasan untuk bangun betul, tidur? alasan untuk bangun tidur lu ini. Nah ini seperti tulisannya nih kayak gini nih, ikigai. Ya. Oke, itu masuk jualan nih. Masuk jualan nih. Sekarang segmen jualan. Iya. Ya kan? Smooth nggak? Smooth. Ya? Iya. Bagus ya? Bagus. Gila, gue belajar dari lu sih. Oh gitu ya? Liatin iklan-iklan lu, Iya. bangun story-nya sampai Betul. ini. Nah, sama, gue juga jualan nih. Ini gantungan, bisa gantungan kunci, gantungan anduk atau apapun itu nih namanya ikigai nih. Tulisannya nih kayak gini. Gitu. Iya. Ada bisa jadi jam. Wah, bisa jadi jam. Luar ya. biasa. Nanti ada ini. Jadi multifungsi, tinggal lu taruh, bangun tidur, gua harus menemukan ikigai gua gitu. Luar biasa. Ya. Warnanya ada hitam, lalu ada coklat, mirip sama ini loh. Iya. Ya kan? Sama putih. Iya. Nanti belinya di link deskripsi di bawah. Oke. Iya. Keren nggak? Keren. S2 marketing nih. Luar biasa. Cuma kalau gue ya, karena nyambung sama purpose tadi ya. Gue tuh ngerasa, apalagi lo tadi, gue kan sini nggak tahu ya kita mau bahas apa ya. Bener. Terus lo bilang mau ngomong leadership apa segala macam. Gue tuh ngerasa emang gue nggak sengaja jadi leader gitu, nggak sengaja aja. Gue nggak pernah bukan gitu, bukan passion gue juga untuk jadi leader. Bukan sesuatu yang gue pikirin buat jadi leader gitu. Tiba-tiba gue punya tim yang sekarang ada 9 orang. Ya. Yang harus gue pimpin gitu. Jadi buat gue emang nggak sengaja gitu. Jadi gue learning by doing juga. Gue nggak ngerti yang gue lakuin bener apa enggak gitu. Tapi untungnya gue konsul ke lo juga kan. Jadi ya itu ya. Jadi gue nggak tahu apakah bener apa enggak. Jadi dari tadi gue cuma sharing doang gitu. Emang semuanya itu bukan keinginan gue sebenarnya. Kan ada aja orang yang ya kayak lo SMA deh. Lo kan masuk PK kan. Ambisius lah gue. Lo masuk PK. ketua ini, ketua itu. Iya kan? Si Mister ketua OSIS. Iya, Mister Popo tuh. Mister Popo. Sementara kan gue di kelas kayak lu tuh nggak, kan gue sempat bilang ke Mister, lu ikut-ikutan OSIS ini, lu tuh emang nggak mau setelah bel pulang sekolah lu pulang ke rumah gitu, main bola kek apa kek gitu, nggak mau dia gitu. Dan ingat nggak yang kelas 3 sama kelas 2 berantem? Iya, ingat. Terus dia menengahi, dia datang ke kelas-kelas, dia ngasih tahu ini apa segala. Terus gue kayaknya berat banget ininya. Hidup lo gitu berat banget gitu, harus menengahi antar angkatan. Iya gitu. Buat sementara gue mendingan gue tidur di rumah kan. Iya, kan kita sekelas tuh waktu kelas 1. 1B ya. 1B ya kan. Jadi teman-teman buat yang ini gue membongkar apa yang nggak pernah, mungkin orang jarang tahu. Iya. Namanya Radit waktu SMA tuh kita sebutnya Mutun. Iya. Muka kartun. Muka kartun, Nah, dikasih kelas 3 tuh. Dikasih sama anak kelas 3. Karena emang ya sampai sekarang masih begitu mukanya. Gitu kan. Terus ya emang apa ya, sebuah sosok yang kayaknya tuh emang enak banget dibully waktu itu. Iya kan? Iya sih. Nggak pernah sama kelas 3 ya sih. Sama kelas 3 kan. Sama nggak pernah nyangka kayak bertahun-tahun kemudian lu bisa jadi sosok yang menginspirasi banyak orang, termasuk gua pribadi. Iya pasti. Gue juga nggak nyangka karena emang nggak pengen juga. Yeah. So this is the real definition of from cupu jadi suhu. Nggak penting juga sih. Gue seneng aja bikin tagline gitu. Oh iya. Dan gue pikirin terus semalaman. Siap. Keluarinnya pas ya. Iya. Well, anyway, so thank you banget bro udah ngobrol. Sama-sama Sam. Daging-dagingnya. Terakhir biar ada conclusionnya. Kalau ada nih yang nonton pengen jadi seorang leader gitu kan. Kira-kira tips lo apa? Nah balik lagi, gue tuh nggak punya pelajaran teori apapun soal leader kan. Okay. Jadi gue cuma jalanin apa yang gue iniin. Gue cuma paling bisa share apa yang gue rasain. Nomor 1, ya pegangan gue adalah kalau gue jadi leader, yang gue sangat pengen lihat adalah tim gue tumbuh. Itu nomor 1. Nice. Jadi untuk ngelihat tiap dari mereka tumbuh, itu kebanggaan buat gue. Yeah. Dari yang masuk itu biasa aja, terus tiba-tiba bisa mimpin ini, mimpin itu segala macem, itu buat gue adalah sebuah kebanggaan gitu. Yeah. Jadi poin gue adalah, perspektif gue adalah kalau misalnya lo mau ngelit, kalau lo berpikir bahwa lo akan ngasih segalanya buat tim lo jadi growing tiap individu,
pasti lu juga yang dapat ininya, Yeah. dapat untungnya juga gitu loh. Oke. Jadi buang jauh-jauh rasa bahwa gua adalah leader gua, maka mereka harus dengerin gitu. Harus gua yang tampil menang sendiri apa segala macam. Kasih opportunity buat mereka tumbuh. Kita nggak pernah tahu akan dibawa kemana ini kita kan, perusahaan kita gitu. Nice, very good, very sharp point teman-teman. Dan ini basicnya lagi-lagi adalah growth mindset. Iya, Percaya iya. bahwa tim lu masih bisa bertumbuh, berkembang, Iya. dan lu nya juga masih bertumbuh berkembang. Nah, gue juga ada training growth mindset, teman-teman. Oh, masuknya ke situ ya? Masuk lagi. Iya, iya, iya. Gue udah bisa tebak jawaban lo soalnya. Oh, oke, Ya, oke. Ya, jadi ya emang karena kerjaan gue adalah trainer, konsultan HR, jadi kalau mau konsultasi nanya-nanya langsung aja ke komen di Iya. bawah ini, linknya ada di bawah ini gitu ya, atau DM Iya. gua. Thank you bro. Ya oke, sip. Thank you Sam.